Baiklah ibu-ibu, setelah kita belajar bagaimana cara mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha, mulai dari faktor pendukung sampai dengan kepada faktor penghambat, sekarang kita masuk kepada perencanaan, ya. Nah, perencanaan ini maksud saya adalah merencanakan keuangan usaha. Nah, bicara soal uang ini biasanya ibu-ibu atau ina-ina, apalagi KPM PKH biasanya paling segar, paling tertarik atau paling menarik biasanya kalau kita bicara soal uang. Nah, ketika kita merencanakan keuangan usaha ibu-ibu, nah sekarang saya ingin bertanya kepada satu atau dua orang, apakah untuk merencanakan usaha itu apakah kita perlu modal ibu-ibu? Nah, tentu kita butuh modal ibu-ibu. Nah, selanjutnya adalah apakah modal itu mesti dalam bentuk uang? Ada yang bisa jawab? Nah, modal usaha itu ibu-ibu ya bukan berarti mutlak dalam bentuk uang, bisa saja dalam bentuk barang. Contoh misalkan ibu-ibu ya, ketika kita tidak mempunyai uang, maka kita bisa memaksimalkan barang-barang yang ada di halaman rumah kita. Misalkan yang ada buah-buahan itu kan tidak perlu uang ibu-ibu ya, yang penting kita mau dan berikhtiar, itu aja ibu-ibu. Nah, karena pada dasarnya ibu-ibu, usaha bisa didapat, pada dasarnya modal usaha bisa didapat dari diri sendiri pribadi. Nah, kemudian orang lain dalam bentuk bantuan, kemudian selanjutnya orang lain dalam bentuk pinjaman ibu-ibu. Nah, cuman perlu ibu-ibu catat bahwa menggunakan pinjaman sebagai modal usaha memiliki risiko lebih besar dibanding kita menggunakan modal dari diri kita sendiri. Contoh misalkan ketika kita meminjam uang, ya, kita pinjam uang itu, kita sudah mendapatkan pinjaman, kita gunakan uang itu untuk memulai usaha. Nah, sebulan 2 bulan oke lah, lancar usaha kita. Nah, akan tetapi di bulan yang ketiga, ya, yang namanya orang berusaha ibu-ibu itu kan kita bergantung kepada orang lain. Ketika orang lain atau konsumen biasanya disebut tidak datang belanja kepada kita, maka apa yang terjadi ibu-ibu? Ya, betul, penurunan penghasilan. Maka ketika hasil atau omset kita menurun, maka kita tidak akan mampu untuk membayar hutang. Itu kalau omset kita menurun. Belum lagi Bu, kalau kita mendapatkan musibah, ya. Seperti yang dulu pernah terjadi kepada kita, ada yang usahanya sudah lancar, ya, seminggu, sebulan, bahkan setahun sudah lancar, terjadi musibah gempa, kiosnya runtuh, dagangannya runtuh, maka apa yang terjadi? Gulung tikar ibu-ibu. Nah, ketika dalam posisi itu kita mempunyai hutang, maka otomatis kita tidak akan mampu untuk membayar hutang. Maka yang terjadi kepada kita adalah kita terjerat dengan hutang. Benar. Nah, maka rencanakanlah dengan matang sebelum memutuskan untuk meminjam uang buat modal usaha. Nah, paham ibu-ibu? Nah, terus selanjutnya, usaha yang baru dimulai atau yang sangat tergantung pada musim sangatlah rentan, sehingga kita perlu hati-hati mengamati keluar masuknya uang. Contoh misalkan, kita yang ada di Desa Senggigi ini ibu-ibu dikenal dengan daerah wisata. Yang namanya daerah wisata, apalagi yang ada di Senggigi ini, terjadi penurunan tamu. Ya, tamu biasanya yang dulu datang selalu ramai tiap hari. Nah, seiring berjalannya waktu di beberapa tahun terakhir ini, Senggigi ini kan kekurangan tamu. Nah, sehingga biasanya kalau di Senggigi ini tempat ramenya itu Sabtu Minggu. Nah, itu artinya kan
pedagang di Senggigi ini itu bergantung pada musim. Ya, bukan tiap hari, karena biasanya kalau Sabtu Minggu itu rame, itu pun belum tentu. Kadang-kadang ada orang rame datang, yang belanja tidak ada. Nah, makanya kita perlu hati-hati Bu untuk mengamati keluar masuknya uang. Nah, perlu juga kita atau ibu-ibu membuat anggaran usaha agar seluruh pemasukan dan pengeluaran dapat dikendalikan. Nah, membuat anggaran usaha ini ibu-ibu, ini jangan disepelekan. Biasanya kita kan kalau berusaha itu ibu-ibu, kita tidak atau jarang sekali mencatat berapa masuk hari ini, berapa pengeluaran kita. Itu kan kita biasanya menebak-nebak saja. Nah, ini perlu kita ubah mindset berpikir kita ibu-ibu. Nah, anggaran usaha ibu-ibu berisi yang saya katakan tadi, anggaran usaha itu berisi catatan perkiraan pemasukan dan pengeluaran suatu usaha untuk jangka waktu tertentu, bisa untuk 1 minggu, bulan, atau tahun. Nah, kalau di sini kan yang seperti pedagang yang ibu-ibu ini pada umumnya ini kan pedagang masih pedagang masih kecil, UMKM istilahnya ibu. Nah, itu bisa saja ibu-ibu nanti menggunakan anggaran pengeluaran untuk jangka pendek yang bisa harian, bisa mingguan atau bulanan. Kalau tahunan mungkin ya silahkan bisa dicoba. Nah, ibu-ibu, nah sekarang untuk lebih memahami materi kita pada sore hari ini, saya ingin membentuk kelompok. Nah, kelompok itu nanti saya akan bagi menjadi 7 kelompok. Nah, 7 kelompok ini nanti saya akan memberikan latihan kepada ibu-ibu. Nah, latihannya nanti saya akan bagikan lembar cerita kepada ibu-ibu. Nanti satu kelompok akan mendapatkan 1 lembar cerita. Nah, nanti tugasnya ibu-ibu, ya udah sekarang saya akan bagikan lembar ceritanya ibu-ibu, silahkan diambil di ketua kelompoknya. Ya, bagi sampai 7 kelompok. Nah, sudah. Nah, setelah ibu-ibu menerima lembar cerita yang telah dibagikan oleh ketua kelompok tadi, nah, dengarkan apa yang menjadi arahan saya ibu-ibu. Nah, nanti di setiap kelompok ini saya haruskan ada perwakilan atau ketua kelompok di luar ketua kelompok yang tadi ya. Nah, silahkan ditunjuk, siapapun bisa ibu-ibu tunjuk ya, jangan takut untuk mewakili kelompoknya ya. Nah, dari masing-masing kelompok ini saya minta untuk membaca 1 paragraf dari lembar cerita. Nah, di sini kan dari lembar cerita itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paragraf. Nah, setiap paragraf itu ibu-ibu itu ada pertanyaan. Nah, ibu-ibu baca 1 paragraf, ya ini bisa langsung dibagi. Yang kelompok 1 mendapatkan paragraf 1, kelompok 2 mendapatkan paragraf 2, sampai dengan kelompok 7 mendapatkan paragraf 7. Nah, tiap paragraf selesai dibacakan, nanti ibu-ibu akan mendiskusikan bersama seluruh peserta langkah-langkah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, saya akan memberikan waktu 10 menit untuk kerja kelompok. Nah, 1 kelompok mengerjakan 1 soal, ya seperti yang saya katakan tadi. Soal yang tadi dibaca anggota kelompoknya, ya saya akan minta jawaban dan cara penghitungannya ditulis di kertas kosong. Nah, kertas kosongnya bisa diambil di depan ibu-ibu, nggih.